Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu atas kami. Engkau baik Tuhan bagi kami. Tuhan sudah memampukan kami. Saat ini kami kembali mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang anti Tuhan, yang ateis dan para kritikus tentang pribadi Tuhan, seringkali mempermasalahkan tentang sifat kebaikan Tuhan. Satu pertanyaan yang sering mereka ajukan adalah, jika Tuhan itu maha baik, mengapa kejahatan masih ada? Perlu kita sadari, saudara, dan mengerti bahwa kejahatan merupakan penyalahgunaan dari kehendak bebas manusia. Manusialah yang melakukan kejahatan itu berdasarkan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Tuhan adalah sumber kebaikan. Adanya kejahatan di dunia ini tidak meniadakan kebaikan Tuhan dan tidak mengubah sifat Tuhan yang maha baik. Dan ada satu hal juga yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan yang maha baik itu mampu mengubah hal-hal yang jahat sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Salah satu contoh yang mengalami adalah Yusuf. Yusuf mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya, tapi peristiwa itu diubahkan Tuhan untuk mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dalam Mazmur 34 ayat 8 ini dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud mengalami banyak kali pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ayat dalam Mazmur ini juga dituliskan setelah ia lolos dari ancaman maut. Daud mengalami ancaman, tantangan, penderitaan, dan pengalaman-pengalaman yang bahkan pahit dalam hidupnya. Tapi Daud mengatakan di sini bahwa Tuhan itu baik. Dalam ayat ini saudara dikatakan kecaplah, artinya rasakan kebaikan Tuhan. Kalau ada orang yang memakan sesuatu, misalnya ayam rica-rica, lalu ada temannya yang bertanya bagaimana rasa ayam rica-rica itu, sulit untuk dijelaskan, saudara. Rasa dari makanan itu harus dirasakan sendiri oleh orang yang ingin tahu bagaimana rasa dari makanan itu. Begitu juga dengan kebaikan Tuhan. Harus kita rasakan sendiri secara pribadi dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan harus menjadi pengalaman pribadi kita. Dan untuk mengerti kebaikan Tuhan, ada kalanya kita harus melalui kesulitan, kesukaran, tantangan, dan penderitaan. Kita tidak akan dapat merasakan kebaikan Tuhan kecuali kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Selain kata kecaplah, di dalam ayat ini ada kata lihatlah. Ajakan untuk melihat berarti kita perlu untuk membuka mata rohani kita supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab terlalu sering kita menutup mata akan kebaikan Tuhan. Kita menjadi tidak dapat melihat kebaikannya di hidup kita. Bahkan yang kita lihat hanyalah hal-hal yang buruk. Lihatlah saudara, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan bukan hanya karena sifat Tuhan yang baik, tapi perbuatan-perbuatan Tuhan itu baik
buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu baik, mari kita berlindung selalu kepada Dia. Berlindung pada Tuhan akan membawa sukacita, kebahagiaan yang sejati, yang manusia cari-cari. Kebahagiaan, sukacita hanya akan kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah perlindungan kita. Dialah Tuhan sumber segala kebaikan yang akan senantiasa melimpahi kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa melimpahi kami dengan kebaikan. Perbuatan-perbuatan-Mu baik ya Tuhan. Kami merasakan secara pribadi Engkau baik, dan kami dapat melihat kebaikan-Mu dalam setiap hari di hidup kami. Segala perkara di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bersyukur atau kurang bersyukur dan bahkan bersungut-sungut. Kami mengerti Engkau baik Tuhan dalam segala karya dan perbuatan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki janji bahwa kami akan berbahagia karena kami senantiasa berlindung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan hati dan iman kami. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan. Setiap permohonan doa yang dituliskan dan disampaikan, nyatakanlah kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib atas setiap kami yang senantiasa mau berharap kepada Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.